Hey Hub, Sobat Jokowi Official. Gimana kabar kalian Gus? Hari ini kita membahas keluh kesah petani ikan koi ya. Ini wae mati-mati bolo. Ya inilah keluh kesah petani ikan koi di Blitar ya. Yes, kayak gini nih. Jadi kemarin itu kita mijain sebenarnya ini Ochiba ya. Ochiba sama ini soa. Nah, soanya itu dari indukan siro dan pejantan Gindai soa, tapi nggak tahu ini munculnya itu kebanyakan kok malah kohaku. Nah ini soalnya saya belajar ya, saya juga masih belajar pemijahan, dan ini anakan pertama ya dari indukan siro. Opo iku lek ngarani tembean. Nah iki akeh kohaku nih mak. Ini nanti berarti ditambahin, mungkin ya ditambahin soa hisoa mungkin ya, dan iso jadi soa. Atau yang tahu bisa tulis-tulis di kolom komentar. Nah bisa dibantu juga ya share-sharenya yang berhasil mijain soa bagus. Piye mak uruan aku. Jadi ini kondisinya ikan sakit ya, ikan sakit, dan kemarin ini diangkat 2 kali, hari ini sama kemarin. Terus di sana juga ada ikan-ikan gabungan. Nah kalau oh ya, jadi ini Ochiba, ini soa, dan itu kujaku Gus. Jadi alhamdulillahnya itu di kujakunya ini ya lumayan jadilah. Tinggal nambahin apa itu pejantan yang merahnya mungkin lebih kuat ya. Nah ini kalau yang susui siro di luar jenis kujaku itu ikan-ikan tambahan dari belanja. Ini masih belum dihitung, ini juga sakit karena kemarin dijadikan satu ya sama ini. Jadi biar apa? Biar cepat tumbuh besar gitu harapannya ya. Jadi kalau pemijahan usia segini itu biasanya dicampur-campur sama ikan yang beli-beli. Jadi ini kita hari ini handling ikan koi yang sakit ya. Jadi kalau di kolam sawah itu Gus, itu resikonya lebih besar. Apalagi air sawahnya itu dari sungai ya, jadi bisa jadi pas ada orang lagi kebutuhannya lagi semprot-semprot sawah ya, biasanya kan pakai pestisida atau apa itu, nggak ngerti kalau sawah, terus pokoknya ikulah. Atau mungkin bisa jadi lumpurnya atau amoniaknya itu sudah sangat tinggi, jadi kurang lebihnya seperti itu. Tapi ini alhamdulillah kujakunya itu ini ya lumayan lah ya, ini loh ya kujaku nih jadinya. Tuh. Ini nanti akan kita handling, saya handling, kita karantina. Semoga bisa sembuh dan nanti lanjut ke progres pembesaran. Karena itu kujakunya lumayan ya, sebenarnya lumayan bagus. Karena itu juga anakan pertama dari indukan dan pejantan yang baru di setel. Ini hasilnya yang pertama atau filian 1 ya, F1 ya itu loh. Yang belum tahu F1 itu ya. Jadi kalau F1 itu anakan pertama Gus. Jadi anakan pertama hasil dari silangan yang pertama ya. Jadi kalau hasilnya seperti ini ya itu wajar karena masih belum menemukan pejantan dan indukan yang kompleks. Guys, ini nanti mungkin kalau ini harus disortir dulu, nanti di grading lagi karena ini baru diangkat, jadi ikannya biar rest dulu ya, biar rest dulu. Ini nanti kita kosongin, kita angkat semua. Oke, kurang lebihnya seperti ini Gus. Saya mau angkut-angkut dulu, nanti kita ke tahap proses karantinanya. Tonton terus videonya. Terima kasih. Alhamdulillah Gus, kembali dengan saya ini ya. Jadi itu tadi ikan-ikannya sudah saya angkat dan saya tempatkan di sini. Untuk ikan yang tergolong tidak terlalu parah ya, jadi kita pisahkan mana yang parah, mana yang tidak terlalu parah. Ini masih seger-seger. Nah terus ini Gus, kalau kujakunya itu dari deket itu bagusnya kayak gini. Ini peranakan sendiri ya. Nah ini loh. Ya lumayan lah ini, soalnya apa namanya itu hasil peranakan pertama dari indukan dan pejantan yang baru dipijain ya. Nah ini anakan pertamanya. Kalau di luar kujaku itu dari beli Gus, bukan peranakan sendiri, belum pernah mijain susui juga.
Jadi kurang lebihnya untuk mengatasi atau caranya kita handling ikan koi yang sakit ya, ini kan dari kolam sawah. Jadi ya seperti ini usahakan mangkat dari itu ya. Mau penghobi atau baru ada orang yang ke pemijahan, proses pemijahan, gak mau baru jadi petani ya, petani koi. Seperti ini cara untuk handlingnya ya. Nah, ini tak siramannya cek dan kata bening kacanya. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama itu usahakan punya akuarium, entah itu satu yang ukuran 1 meter atau 1,5 meter ya. Gunanya ya ini untuk handling ikan yang sakit, Gus. Nah, untuk persiapannya yang pasti kalian harus punya pompa ya. Lalu media filter. Lalu ada heater di sana, itu mau pakai yang 150 atau yang 100 watt ya, itu tergantung kebutuhan. Nah, semisal nih di kolam kalian ya, semisal kalian punya kolam sawah atau kolam mud pond atau kolam filter, ada ikan sakit, ya cara handlingnya seperti ini. Pisahkan yang sakitnya parah sama yang nggak terlalu parah. Kalau yang sakitnya parah kan di sini, Gus. Ini saya pisahkan di sini nih. Nah, ini tergolong penyakit KHV ya. Jadi ya seperti ini harus dipisahkan ya. Untuk ininya sama, ini airnya masih saya rotasi ya, biar bersih, biar steril, baru nanti kita kasih garam. Nah, tambahannya untuk obat yang saya gunakan itu ini PK ya. Ini PK ini cuma saya pakai untuk steril. Setelah saya angkat-angkat ikan sakit, saya serok bak itu saya kasih PK, atau bagusnya kalau ada alkohol pakai alkohol ya. Alkohol yang di apotek-apotek gitu loh. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk garamnya ya ini garam ikan. Oke. Nah, ini nanti satu akuarium kita kasih 1,5 ini. Ini ukurannya nggak tahu berapa ya. Mungkin 800 ml ini. 800 graman ya. Wis mbolah iki pokoknya sak mini iki. Kalau lebih tepatnya akuarium segitu itu kasih 1/2 kilo ya. Kalau kiloan akuarium ukuran segini dikasih 1/2 kilo saja cukup. Garam ikan ya, aja garam yang beriodium, jangan garam yang pakai apa itu di dapur, jangan, bahaya malah itu kok. Jadi ya sinilah seperti ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sampai akhir, yang sudah like ya. Terima kasih banyak, saya doakan kalian dilancarkan dengan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, salam pecinta ikan koi Indonesia. Bye.